Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Nurmahfuz, NIM 05366488, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3, yaitu membuat program pencarian dengan algoritma DFS dan BFS menggunakan bahasa Java. Di sini saya akan membuat satu file yang berisi implementasi kedua algoritma tersebut lengkap dengan graf berisi 8 node-nya. Nah, ini dia. Oke. Lanjut, pertama saya akan jelaskan dulu graf yang saya gunakan. Saya di sini memakai 8 node yang saya beri nama A1 sampai A8. Dan setiap node saya ini dengan angka dan setiap node saya isi dengan angka, misalnya A15. Bentar. Nah, ini A1 itu nilainya 5, A2 10, A3 15, A4 20, A5 25, A6 27, A7 30, A8 35. Oke, lalu saya tentukan hubungan antar node sehingga membentuk graf seperti pohon. Saya rincikan aja ya. A1 itu terhubung ke A1 itu terhubung ke A2 dan ke A3. Nah, A2 itu ada lagi cabang A yang terhubung ke A4 dan ke A5. Nah, A3 juga terhubung ke A6 dan ke A7. Terus A6 terhubung ke A8. Pokoknya menjalar seperti akar. Oke, saya jelasin dulu. Oke, pertama-tama ke DFS dulu. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana proses DFS ini berjalan. Oke, DFS itu bekerja dengan cara masuk ke dalam satu cabang atau dilakukan backtracking ketika mentok. Nah, jadi misalnya A1 masuk ke A2, terus A2 masuk lagi sampai dapat target yang diinginkan. Misalnya saya mau mencari angka 27 yang ada di A6. Nah, DFS itu mulai dari A1. Nah, dari A1 masuk ke A2, terus A2 masuk ke A4. Kalau tidak ada di A4, maka dia akan mundur lagi, balik ke A2. Habis itu lanjut ke A5. Masuk ke A5. Kalau nggak ada juga, dia kembali ke A1 terus masuk ke A3. Di A3 masuk lagi ke A6. Nah, di A6 dia mendapatkan angka 27. Nah, setelah dia mendapatkan angka 27, maka urutan DFS-nya adalah A1, A2, A4, A5, A3. Jadi begitu. Terus lanjut. Nah, ini BFS. Nah, bedanya BFS itu bekerja dengan antrian yang mencari secara melebar per level. Masih dengan target 27, kita coba 27. BFS ini kayak gini. Mulai A1 dia masuk ke antrian. Nah, ambil A1, masukkan tetangganya A2 dan A3. Ambil A2, masukkan tetangganya lagi A4 dan A5. Ambil A3, masuk ke tetangganya yaitu A6 dan A7. Jika mengambil A4 gak cocok, A5 gak tidak cocok, ambil A6, maka nilai 27 ditemukan. Jadi urutannya adalah pokoknya dia masuk gitu. Nah, A1, A2, A3, A4, A5, A6 gitu. Jadi perbedaan DFS dan BFS ini adalah DFS itu masuk ke cabang sedalam mungkin sebelum berpindah ke cabang lain. Nah, BFS ini adalah mencari secara melebar dulu sebelum turun ke level selanjutnya. Gitu. Jadi
dari A1 A2 ke A3 carinya 2, terus lanjut sampai bawah dicarinya secara melebar, secara merata gitu. Nah, kita coba dulu. Oke, kita coba cari angka 3 berapa ya? 35 gak ya? Kita coba cari angka 35. Nah, ini dia. Nah, kalau dengan pencarian DFS, nah pertama dia mengunjung ke A1 dulu. Udah bergerak dari A1 ke A2. Nah, terus dia bergerak lagi dari A2 ke A4. Nah, karena sudah dikunjunginya dan tidak ada dapat, maka dia mundur lagi ke A5. Nah, karena A5 dan A2 sudah dikunjungi dan tidak ada juga, maka dia mundur lagi bergerak dari A1 ke A3. Terus dia kunjungi A3 dengan nilai 15, bergerak dan bukan juga yang dimaksud, dia bergerak lagi ke A6. Nah, setelah ke A6 dia kunjungi ke A6 dengan nilai A6 27, nggak ada lagi. Nah, terus bergerak lagi dari A6 ke A8, dia mengunjungi A8 dengan nilai 35. Terus dia nemu angka 35. Tuh. Jadi hasilnya adalah benar. Terus pencarian BFS. Nah, dia masuk angka A1 itu masuk dalam antrian dulu. Terus tambah antrian kedua dan A3, A2 dan A3. Terus nambah lagi antriannya lagi. Ambil lagi dari antrian A2 tadi, nambah A4 dan A5. Terus ambil lagi dari antrian A3, nambah A6 dan A7. Ambil dari antrian A4. Antrian A4 ini cabang dari A2 dan A4, nilai A4 itu adalah 20, antrian A5 itu adalah 25, antrian A6 itu 27. Habis itu tambah lagi di antrian A6 ini, tambah antrian 2 A8. Nah, ambil antrian A7 nilainya 30. Terus ambil lagi dia antrian dari A8 dengan nilai 35. Nah, di situ dia akan nemu nilai 35 itu ada di 08. Nah, demikian penjelasan saya mengenai program DFS dan BSS menggunakan bahasa Java. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan mudah dipahami. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.